Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizron akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Flutter yang tugas UAS dari Pak Guru Dirgantoro, matkul Smart City. Saya dari Fakultas Sains Teknologi, program studi Teknik Informatika. Kami kelompok 3 orang. Makalah ini disusun oleh 3 orang saja, yaitu yang pertama Muhammad Robi, kedua saya sendiri Muhammad Azizron, ketiga Alfani Eka Pratama Yuda. Saya di sini akan langsung saja ya, bab 1 pendahuluan latar belakang. Sampah. Latar belakang di sini adalah sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang semakin penting untuk diatasi di seluruh dunia, kan. Masalah sampah global ya intinya kan. Sampah adalah masalah lingkungan besar yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan pola konsumsi. Tentu saja kita semakin berkembang biak, sampahnya juga pun semakin berkembang biak ya. Yang kedua, dampak sampah termasuk pencemaran air dan udara, kehilangan habitat alami, dan kerugian ekonomi. Pengelolaan sampah adalah salah satu masalah utama di Indonesia. Nah, situasi di Indonesia saat ini pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah ya. Hanya sekitar 13-20% sampah yang dikelola dengan baik melalui daur ulang dan pengolahan. Konsep bank sampah adalah salah satu solusi yang telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Bank sampah melibatkan masyarakat dalam mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah. Solusinya ya mendaur ulang ya, terus sampah diubah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Dalam era komputer dan internet saat ini kan, khususnya era modern, teknologi informasi sangat penting untuk mempermudah dan meningkatkan pengelolaan bank sampah. Misalnya aplikasi berbasis ponsel memudahkan pengelolaan bank sampah dengan fitur seperti pendaftaran anggota, pelacakan bank, dan penukaran poin. Aplikasi ini dipilih menggunakan Flutter ya, karena Flutter dipilih karena mampu membuat aplikasi lintas platform yang responsif dan menarik. Yang kedua, makalah ini membahas implementasi pengelolaan bank sampah melalui aplikasi berbasis Flutter untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kita masuk bab 2 pembahasan. Pertama, analisis masalah. Analisis masalah di sini, pengelolaan sampah di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang kompleks dan mendesak untuk diselesaikan. Kompleksitas pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi meningkatkan volume sampah setiap tahunnya. Jadi setiap tahun sampah itu juga naik ya, nggak angka kelahiran tok, tapi sampahnya juga ikut naik. Yang kedua, dampak negatif terhadap lingkungan apa saja ya, dan manusia, kesehatan manusia terganggu, ekosistem sungai, dan lain-lainnya terganggu juga. Selainnya itu, kurang partisipasi. Kedua, hambatan utama. Kenapa sih kok susah ya untuk membendung kenaikan sampah? Yang pertama, kurangnya infrastruktur. Kedua, minimnya tempat pembuangan sampah yang terkelola baik. Yang ketiga, sampah sering dibuang sembarangan dan menyebabkan pencemaran. Ya tahu sendiri kan ya, orang Indonesia biasanya membuang sampah seenaknya gitu. Makanya saya membuat aplikasi ini untuk menyadarkan beberapa masyarakat dan saya juga ya, agar tidak membuang sampah sembarangan. Kurangnya partisipasi masyarakat ya kan. Terus kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah masih rendah. Sistem daur ulang yang tidak efektif. Program daur ulang dan ada tetapi menghadapi kendala logistik dan pengelolaan. Banyak sampah yang berada di tempat pembuangan akhir ya kan, enggak biasanya kalau di sini itu dibuang di tempat sampah, cuma ini kan cuma dibakar, nggak diolah kembali. Itu kan kalau setiap hari ada beberapa truk yang masuk, itu kan ya nggak mengurangi malah menambah kan, apalagi baunya kayak gitu ya, tempat sampah kan baunya nggak enak untuk masyarakat yang tinggal di sekitarnya gitu. Soalnya saya juga merasakan dampak negatifnya lah saat saya rumah saudara saya, soalnya kan ada di pinggir daerah rumah sampah gitu. Nah, kalau sampahnya sedang diobrak-abrik itu kayak mau dibakar gitu,
baunya nggak enak ya teman-teman. Yang apa sih solusi yang dapat kita yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengurangi pertumbuhan sampah ya kan. Yang pertama, pendekatan komprehensif dan inovatif diperlukan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Yang kedua, teknologi informasi. Nah, makanya yang ketiga, aplikasi berbasis filter bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Ya, kita maunya begitu ya kan, membuat aplikasi begini. Terus yang terakhir, aplikasi ini dapat memberikan informasi dan memudahkan akses dan memotivasi partisipasi masyarakat. Kami berharap adanya aplikasi ini itu bisa memotivasi dan mempermudah masyarakat ya untuk membuang sampah agar tidak sembarangan. Dan tahulah kan ya, sampah ada beberapa jenis yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa, ada yang sampah basah, sampah plastik ya kan. Biar ya bisa dibedakan dan bisa didaur ulang, kita membantunya dengan membuat aplikasi. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Seterusnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang bernama Alfani Eka Pratama Yuda. Silahkan Mas. B. B. Konsep bank sampah. Konsep bank sampah berbasis Flutter. Bank sampah telah terbukti menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan memanfaatkan konsep ini, penggunaan teknologi informasi terutama aplikasi berbasis Flutter dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bank sampah. Aplikasi bank sampah berbasis Flutter memiliki potensi besar untuk memberikan solusi yang inovatif dan berdaya guna dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Fitur yang dimiliki oleh aplikasi bank sampah berbasis Flutter dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat umum hingga pihak pengelola bank sampah itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa fitur yang seharusnya dimiliki oleh aplikasi bank sampah berbasis Flutter. Pertama, ada pendanaan pengguna. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota bank sampah melalui aplikasi. Pengguna dapat mengisi informasi pribadi mereka dan membuat akun untuk memulai berpartisipasi dalam program bank sampah. Kedua, ada pengumpulan poin. Aplikasi bank sampah dapat dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan poin sebagai imbalan atas setiap sampah yang mereka setorkan. Poin ini dapat digunakan untuk ditukar dengan hadiah atau layanan tertentu. Ketiga, ada pemindai QR Code. Untuk memudahkan pengguna dalam mendaur ulang sampah, jenis aplikasi dapat dilengkapi dengan fitur pemindai QR Code. Setiap jenis sampah dapat diberi label dengan QR Code yang dapat dipindai oleh pengguna saat mereka melakukan setoran. Keempat, jadwal pengumpulan sampah. Fitur ini memberikan informasi kepada pengguna mengenai jadwal pengumpulan sampah oleh pihak bank sampah. Pengguna dapat mengetahui kapan mereka diharapkan untuk menyediakan sampah mereka untuk diambil. Kelima, ada katalog hadiah. Aplikasi dapat menyediakan katalog hadiah yang berisi berbagai barang atau layanan yang dapat ditukar dengan poin yang dikumpulkan oleh pengguna. Hal ini dapat menjadi insentif tambahan bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam program bank sampah. Keenam, ada notifikasi untuk memastikan pengguna tetap terinformasi. Aplikasi dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna mengenai jadwal pengumpulan sampah, perubahan dalam program hadiah, atau informasi penting lainnya yang terkait dengan bank sampah. Ketujuh, ada dashboard pengguna. Fitur ini memberikan pengguna akses ke dashboard pribadi mereka, di mana mereka dapat melihat ringkasan aktivitas mereka, seperti jumlah poin yang dikumpulkan, sampah yang sudah disetorkan, dan sebagainya. C, ada perancangan sistem.
Dalam perancangan sistem aplikasi bank sampah berbasis Flutter, kami mengusulkan pendekatan yang cermat dan terstruktur untuk memastikan aplikasi memiliki arsitektur yang modular, skalabel, dan efisien. Berikut merupakan rincian lebih lanjutnya. Pertama, ada arsitektur modular dan skalabel. Kami merancang aplikasi bank sampah dengan menggunakan arsitektur yang modular, yang memungkinkan berbagai komponen sistem untuk bekerja secara terpisah, namun terintegrasi. Hal ini memudahkan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan skalabilitas di masa yang akan datang. 2. Ada desain antarmuka pengguna UI UX. Desain antarmuka pengguna UI atau UX menjadi fokus utama dalam perancangan aplikasi ini. Kami akan menggunakan prinsip-prinsip desain yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna. Antarmuka pengguna dirancang dengan menggunakan pola desain yang konsisten, tata letak yang intuitif, dan elemen visual yang menarik. Tentunya juga dengan memperhatikan aksesibilitas dan responsivitas antarmuka pengguna untuk memastikan aplikasi dapat diakses dan digunakan baik di berbagai perangkat dan resolusi layar. Ketiga, ada alur kerja aplikasi yang lancar dan intuitif. Kami akan merancang alur kerja aplikasi sedemikian rupa untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan intuitif. Setiap langkah dalam proses pengguna, mulai dari pendaftaran hingga penukaran hadiah, akan dirancang dengan jelas dan mudah diikuti. Kami menggunakan prinsip-prinsip desain UX untuk meminimalkan gesekan atau friction dan meningkatkan kepuasan pengguna selama interaksi dengan aplikasi. Keempat, ada keamanan dan privasi. Aspek keamanan dan privasi data pengguna akan menjadi perhatian utama dalam perancangan sistem ini. Kami menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan informasi seperti enkripsi data, potensi dua faktor, dan manajemen hak akses pengguna. Kelima, ada pengembangan terus-menerus. Selain itu, kami akan membangun sistem dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya pengembangan dan pembaruan di masa mendatang. Kami menggunakan teknologi dan pengembangan yang memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas dalam membangun aplikasi, sehingga aplikasi dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan berkembang dari pengguna. D. Ada implementasi teknik. Pada tahap implementasi teknik, kami melakukan pemilihan Flutter sebagai framework pengembangan utama untuk membangun aplikasi bank sampah. Kami memilih Flutter karena kemampuannya dalam pembangunan aplikasi lintas platform yang responsif dan menarik, serta kemudahan dan pengembangannya. Kami menggunakan bahasa pemrograman Dart yang merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Flutter. Berikut merupakan langkah-langkah implementasi teknis yang kami lakukan. Pertama, ada pengaturan lingkungan pengembangan. Kami memastikan semua tim pengembang memiliki lingkungan pengembangan yang terkonfigurasi dengan baik untuk mengembangkan aplikasi Flutter, termasuk menginstal Flutter SDK, mengatur editor code, dan memastikan koneksi dengan emulator atau perangkat fisik untuk pengujian aplikasi. 2. Desain UI UX. Berdasarkan desain antarmuka pengguna UI UX yang telah disiapkan sebelumnya, kami mulai mengimplementasikan desain tersebut menggunakan widget-widget Flutter. Kami membangun tata letak halaman, widget input, tombol daftar, dan elemen-elemen UI lainnya sesuai dengan desain yang telah disepakati. 3. Pengembangan fitur. Kami mengimplementasikan fitur-fitur yang telah dirancang sebelumnya, seperti pendaftaran pengguna, pengumpulan poin, pemindai QR code, jadwal pengumpulan sampah, dan katalog hadiah. Kami menggunakan berbagai paket Flutter yang tersedia di PubDev untuk mempercepat pengembangan fitur-fitur tersebut. Keempat, integrasi backend. Untuk menyimpan dan mengelola data pengguna,
Kami melakukan integrasi dengan backend menggunakan teknologi seperti Firebase atau REST API. Kami mengimplementasikan logika bisnis aplikasi di sisi klien atau client side untuk menghubungkannya dengan backend untuk penyimpanan data dan validasi. 5. Pengujian. Setelah fitur-fitur utama yang diimplementasikan, kami melakukan pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kami melakukan pengujian unit, pengujian integrasi, serta pengujian fungsional untuk memastikan kualitas aplikasi. 6. Optimisasi dan pemeliharaan. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, kami melakukan optimisasi, kinerja, dan pemeliharaan rutin. Kami memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan lancar di berbagai platform dan perangkat, serta melakukan pembaruan rutin untuk memperbaiki bug-bug yang ada dan menambahkan fitur baru jika diperlukan. Manfaat yang diharapkan. Pengguna aplikasi bank sampah berbasis Flutter diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi masyarakat pengguna, tetapi juga bagi lingkungan dan keberlanjutan secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penggunaan aplikasi bank sampah. 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses sehingga diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan meningkat secara signifikan. Pengguna dapat mudah mendaftar sebagai anggota bank sampah, meletak kontribusi mereka, dan berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah yang ditawarkan melalui aplikasi. 2. Mengurangi volume sampah. Tujuan utama dari pengelolaan bank sampah ialah mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi. Jumlah sampah yang dihasilkan dapat berkurang secara signifikan. Ini akan membantu mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 3. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Aplikasi bank sampah dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat melalui fitur-fitur seperti informasi tentang daur ulang sampah, tips pengelolaan sampah, dan kampanye lingkungan. Pengguna dapat menjadi lebih sadar akan dampak sampah terhadap lingkungan dan pentingnya praktek pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 4. Memfasilitasi pertukaran poin dengan barang atau layanan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menukarkan poin yang mereka kumpulkan dan barang atau layanan tertentu yang ditawarkan oleh bank sampah. Ini dapat menjadi insentif tambahan bagi masyarakat untuk terus aktif dalam program pengelolaan sampah dan meningkatkan motivasi mereka untuk mendaur ulang sampah. 5. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Dengan adanya aplikasi bank sampah ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efisien dan terorganisir. Informasi tentang jumlah sampah yang dikumpulkan, poin yang diberikan, dan kegiatan lainnya dapat dengan mudah diakses dan dikelola oleh pihak pengelola bank sampah. 6. Memberikan dampak ekonomi dan sosial. Melalui aplikasi bank sampah, masyarakat juga dapat merasakan dampak ekonomi dan sosial positif. Mereka dapat memperoleh hadiah atau layanan sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam pengelolaan sampah, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dalam dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Kesimpulan, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi bank sampah ini diharapkan terjadi pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal ini dapat mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, kesadaran lingkungan diharapkan akan meningkat karena penggunaan aplikasi akan lebih teredukasi tentang praktek pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Fitur pertukaran poin dengan barang atau layanan juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus aktif dalam program pengelolaan sampah yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah secara keseluruhan. Dengan demikian, aplikasi bank sampah ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan peduli lingkungan. Saran: dalam pengembangan aplikasi bank sampah berbasis Flutter ini, kami juga ingin menyampaikan beberapa saran untuk pembaruan dan pengembangan di masa yang akan mendatang. 1. Terus tingkatkan fitur dan fungsionalitas. Selalu terbuka untuk saran dari pengguna dan terus meningkatkan fitur dan fungsionalitas aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. 2. Perluas jangkauan dan promosi. Lakukan promosi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan aplikasi bank sampah ini. Perluas jangkauan aplikasi ke wilayah yang lebih luas agar banyak masyarakat bisa merasakan dampak dari manfaat aplikasi ini. 3. Evaluasi dan pemeliharaan yang rutin. Lakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja aplikasi dan lakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dengan lancar dan aman. 4. Kolaborasi dengan pihak terkait. Jalin kerjasama pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan aplikasi bank sampah ini. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, kami yakin bahwa aplikasi bank sampah berbasis Flutter ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.